Tes. Kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif. Salam beri salam dari karunia kita ucapkan kepada kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke pengetahuan yang kita rasakan saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Solo Selatan, yang sama-sama kita hormati Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana SMK Negeri 2 Solo Selatan, yang saya hormati ibu-ibu, bapak yang hadir pada acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita minta sedikit arahan dan pembukaan dari kepala sekolah kepada bapak, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi ini kita bisa berkumpul di ruangan majelis guru dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah kita yang akan disampaikan nanti oleh beberapa orang calon guru penggerak angkatan 9. Kemudian salam dan salam mari sama kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang berpengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Yang kita hormati keluarga sarana dan prasarana SMK 2 Solo Selatan, yang kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMK 2 Solo Selatan beserta tata usaha, terkhusus pada calon guru penggerak yang telah bisa melakukan diseminasi pada siang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif di sekolah bertujuan untuk menumbuh kembangkan motivasi intrinsik warga sekolah. Motivasi intrinsik merupakan kemampuan diri sendiri untuk menangani masalah yang dihadapi dengan bertanggung jawab. Oleh karena itu, budaya positif sangat diperlukan oleh sekolah agar dapat memberikan lingkungan yang nyaman dalam pendidikan. Pelaksanaan diseminasi ini diikuti oleh seluruh guru SMK 2 Solo Selatan dan akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita sebanyak 3 orang pada hari ini. Barangkali untuk acara ini saya buka sudah secara resmi nanti hari ini Rabu 25 Oktober 2023 secara resmi acara diseminasi budaya positif di SMK 2 Solo Selatan kita buka secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka acara diseminasi ini secara resmi. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja pada acara ini, yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Kami di sini ada 3 calon guru penggerak yang meyakini ada 6 materi dan akan menyampaikan ada 6 materi, mulai dari Pak Ikam yang pertama, habis itu Ibu Dina, habis itu baru saya. Jadi terima kasih atas kesediaan Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidayah kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Salam
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta wakil, yang terhormat Bapak Ibu yang sempat hadir pada acara ini dan yang sangat berbahagia. Kami ucapkan apresiasi dan terima kasih banyak atas kesediaan waktu yang telah diluangkan untuk mendengarkan acara diseminasi tentang budaya positif, yaitu keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas. Baiklah, untuk supaya acara kita lebih meriah, ada sedikit ice breaking ya. Kita buat sebuah ice breaking sedikit untuk menghangatkan suasana. Perhatikan ke depan sebentar Bapak Ibu. Ini ada penerapan sedikit ice breaking yang coba kita lakukan ini walaupun musiknya tak ada ya. Oh, boleh. Saya kasih musik. Apa musik? Oh, boleh. Boleh. Saya putarkan. Ini gunanya nanti kita akan melatih fokus dan konsentrasi. Jadi sebelum kita mulai masuk kepada budaya positif, kita lihat dulu ice breaking untuk menghangatkan suasana. Jadi ice breakingnya langkah pertama adalah seperti ini. Kita angkat tangannya dulu. Jadi tangan kanan menembak tangan kiri seperti ini. Tangan kiri nanti kemudian menembak tangan kanan. Kita lakukan dengan cepat seperti ini ya. Lakukan dengan cepat. Nah, seperti itu aja. Ya, itu aja Pak. Cuman itu aja lah. Singkat aja. Nah, mulai Bapak Ibu kita angkat tangan semuanya untuk menguji fokus dan konsentrasi kita. Jadi ikuti musik, kecepatan musik menentukan kecepatan tangan kita bergerak. Ya. Saya mulai dari hitungan pertama sampai ketiga. 1, 2, 3. Sudah cukup? Terima kasih. Kita lanjut kepada budaya positif. Oh, cuma sendiri boleh. Oh, tidak. Lanjut. Kita lihat keyakinan kelas. Budaya positif mengenai keyakinan kelas. Jadi di sini kami sebagai guru penggerak atau CGP dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Kemudian keyakinan kelas ini juga bertujuan memperjelas proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih kepada keyakinan. Jadi selama ini kita mengenal tentang peraturan-peraturan sekolah, ya banyak sebetulnya peraturan-peraturan sekolah yang dibuatkan oleh sekolah. Tetapi sekarang melalui kurikulum Merdeka saat ini, keyakinan kelas itu kita rubah menjadi peraturan sekolah itu kita rubah menjadi keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini sebagai guru penggerak itu dapat menjelaskan
menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia baik murid maupun guru. Selain itu, juga menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Berikut ini CGP dapat mengidentifikasi peran dan sekolah guru dalam upaya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam. Nah, jadi dua itu yang menjadi judul dari budaya positif yang akan kami presentasikan. Jadi setelah mempelajari modul sebelumnya yaitu modul 11, 12, 13 itu berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru itu diibaratkan adalah seorang petani, di mana seorang petani itu pada hakikatnya hanya menanam padi, hanya bisa melihat atau menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, air, dan membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan sebagainya. Jadi kita sebagai guru diibaratkan seorang petani. Ini kebetulan sekali karena jurusan di sekolah kita pertanian ini sangat bagus dan ada kaitannya dengan jurusan pertanian. Yaitu dalam mendidik murid ini kita tidak bisa menuntut murid seperti ini, seperti itu sesuai dengan keinginan kita. Karena pada dasarnya murid itu adalah sebuah kertas putih yang sudah mempunyai bayangannya, bukan kertas putih polos. Jadi selama ini kita mengetahui manusia atau murid terlahir adalah kertas putih. Tetapi pada dasarnya menurut KHD, manusia itu terlahir sudah mempunyai goresan-goresan, atau kalau kita ibaratkan anak TK yang mau belajar menulis itu ada titik-titik yang mau diperjelas. Nah, jadi tugas kita di sanalah untuk memperjelas garis yang sudah ada pada murid-murid atau peserta didik kita. Kita hanya menuntun perilaku mereka sehingga mereka bisa menjadi manusia yang bahagia. Next. Kemudian sekolah diibaratkan sebagai tanah untuk bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik, dan kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter dan kebiasaan baik itu akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, jadi sebelum kita menuntut siswa untuk melakukan hal-hal positif, terlebih dahulu tentu kita sebagai pendidik atau guru dituntut untuk bisa berperilaku positif. Nah, salah satunya ini penerapannya mungkin agak sedikit lambat karena budaya positif ini baru dapat terrealisasi untuk diri saya sendiri karena berbagai hal. Ya, jadi budaya positif ini kita menilai seseorang itu jangan hanya nilai negatifnya saja. Ada banyak nilai positif yang bisa kita ambil dari seseorang tersebut. Misalnya kita mempunyai seorang teman itu kebaikannya mungkin lebih banyak, tetapi karena ada satu sifat negatif yang mungkin karena situasi dan kondisi terjadi, maka jangan menghilangkan semua yang positif dari teman kita itu. Kita harus dapat memilah dan menimbang mana yang positif dan negatifnya. Jadi istilah pepatah kita, gara-gara nila setitik rusak susu sebelahnya. Jadi jangan seperti itu. Kita sebagai pendidik
harus mempunyai jiwa yang besar, hati yang lapang, dan mempunyai karakter-karakter yang baik yang insya Allah akan kita tularkan untuk peserta didik kita. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa menularkan perilaku positif sedangkan kita sendiri masih banyak kekurangan dan kekurangan-kekurangan dari diri kita yang perlu kita benahi. Maka dari itu, melalui guru penggerak dan pelatihan ini, saya menghimbau untuk teman-teman yang belum tergerak hatinya agar bisa ikut bergabung dalam calon guru penggerak, sehingga kita tidak hanya tujuan akhir kita hanya sebagai ingin menjadi pemimpin pembelajaran, tetapi kita bisa memimpin diri kita sendiri, memimpin diri kita sendiri, murid-murid dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak perlu hal kecil akan memperlebar suasana sehingga menjadikan hal itu hal negatif yang membuat kita sebagai guru, sebagai peserta didik, sebagai orang yang ada di lingkungan sekolah merasa tidak nyaman. Nah, jadi sekolah ini adalah rumah kedua bagi kita karena sebagian besar waktu kita berada di sekolah. Maka kalau situasi atau kondisi sudah tidak nyaman, maka kita akan merasa tidak enak dan tidak merasa menyenangkan situasi sekolah. Kita tidak akan merindukan sekolah karena situasinya sangat negatif yang terasa. Makanya banyak orang yang menghindari perasaan-perasaan negatif ini, bisa jadi dengan berpindah tempat untuk membuat situasi dan kondisi merasa nyaman. Karena kita manusia ini mempunyai 5 kebutuhan. Nanti saya jelaskan di bab berikutnya. Untuk kebiasaan positif ini kira-kira seperti itu. Lanjut. Pertanyaan pematik. Nah, ini ada pertanyaan sedikit. Mengapa keyakinan kelas kita terapkan? Mengapa tidak peraturan kelas? Jadi di sini ya, beda antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu adalah peraturan itu merupakan sesuatu aturan yang berlaku dari satu pihak dan mengandung makna negatif. Misalnya, dilarang membuang sampah. Nah, kalau kita buat dalam keyakinan kelas, sebaiknya membuang sampah pada tempatnya. Jadi seperti itu. Kemudian memakai helm. Contohkan, mengapa kita peraturannya ada menggunakan helm di jalan raya untuk kendaraan bermotor. Ya, kemudian kita tujuannya kemungkinan yaitu untuk keselamatan. Jadi kalau kita menyadari dalam diri kita memakai helm itu untuk keselamatan, berarti kita yakin itu merupakan kebutuhan kita. Maka kita akan dengan sadar dan dengan senang hati memakai helm di jalan raya tanpa ada paksaan atau karena takut ditilang oleh polisi. Nah, seperti itu. Jadi kita harus membangun budaya positif itu dalam diri kita sendiri. Kita harus menumbuhkan sifat positif untuk memperbaiki laku dan tingkah laku kita, memperbaiki laku kita di dalam masyarakat. Kemudian mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuk sebuah budaya positif? Nah, keyakinan kelas ini maksudnya yaitu keyakinan yang kita diskusikan, keyakinan yang kita tanyakan kepada murid atau peserta didik kita. Bagaimana sebaiknya keyakinan atau peraturan yang mereka mau tanpa menyalahi aturan yang sudah ditentukan sebelumnya, atau tidak menyalahi aturan, atau budaya-budaya positif yang bisa dilaksanakan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker, mencuci tangan? Ini contoh dari keyakinan kelas tadi ya. Jadi ini contoh dari peraturan, contoh dari keyakinan kelas, yaitu kita memiliki peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan di setiap saat. Jadi kalau kita menyadari ini merupakan untuk kesehatan dan keselamatan, maka kita akan memakainya dengan senang. Lanjut.
Sehingga nilai-nilai kesehatan dan keselamatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi kalau keyakinan itu berasal dari dalam diri kita, maka dia akan muncul ke permukaan dengan sangat bagus. Tetapi kalau seandainya sifat negatif itu tertanam di dalam diri kita, dia akan nampak ke permukaan, akan tergambar di dalam kehidupan sehari-hari. Maka untuk keyakinan seseorang ini begitu juga dengan sholat. Kita tahu sholat itu sejauh mana kita seumuran seperti ini memandang sholat itu apakah kewajiban, keyakinan, atau hanya takut surga atau takut neraka dan ingin mau masuk ke surga. Coba siapa yang bisa kira-kira menanggapi apa yang saya tanyakan tadi? Bukan ini. Kira-kira sholat yang kita kerjakan ini apakah sebatas kewajiban, takut surga atau neraka, atau merupakan sebuah kebutuhan dalam diri kita? Kira-kira menurut pendapat Butin bagaimana? Dan yang salah, yang penting coba kita kemukakan sejauh mana kita memandang sholat. Nah ini mengacu kepada keyakinan kita. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibunya yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan pandangan tentang sholat ini. Jadi kalau menurut saya sholat itu adalah sebuah kebutuhan bagi saya, karena kita selalu membutuhkan Tuhan untuk menjalankan hidup ini. Tanpa Tuhan, tanpa adanya petunjuk dari Tuhan, mungkin kita tidak akan teratur dalam menjalani hidup dan tidak akan menjauhi larangan yang sebenarnya. Jadi mungkin suksesnya dunia akhirat kita itu tergantung kebutuhan atau kita takut terhadap sang pencipta. Itu saja kita. Kalau ada salah dari perkataan saya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan atas tanggapan bukan ini. Terima kasih Butin yang telah memberikan tanggapannya mengenai sholat. Jadi menurut pendapat Butin tadi itu sholat itu merupakan kebutuhan. Ya, sama juga dengan kita makan, minum, jajan dan sebagainya, itu adalah kebutuhan untuk tubuh kita. Tetapi gimana kebutuhan untuk roh kita? Nah itulah yang dinamakan dengan sholat, karena kita adalah umat beragama Islam. Jadi dalam diri kita ini ada dua kebutuhan yang harus kita penuhi, yaitu jasmani dan rohani. Kalau jasmani kita setiap harinya kenyang dengan makanan yang banyak kita makan, yang kita penuhi, nah bagaimana dengan rohani kita? Seperti itu. Jadi kita harus memberi keseimbangan jasmani dan rohani untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi dari salat itu akan tergambar bagaimana perilaku seseorang. Dari salat akan terlahir kebiasaan-kebiasaan seseorang. Salat yang bagaimanakah yang diterima Allah itu? Nah, jadi akan tergambar dalam perilaku. Apakah orang salat itu suka menyakiti orang lain, suka membicarakan orang lain? Nah itu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Karena kata-kata bijak dari Kak Hadir mengenai refleksi diri, yaitu orang yang baik adalah orang yang sering mengevaluasi dirinya sendiri, sedangkan kebalikannya, orang yang tidak baik adalah orang yang sering mengevaluasi diri orang lain. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kalau
keyakinan, kalau kita merasa yakin, kita merasa butuh, kita akan berusaha melakukan apa yang kita butuhkan. Ibaratnya kalau kita lapar, kita butuh makan, maka kita akan mengerjakannya dengan tanpa diperintah dan disuruh oleh orang lain. Selanjutnya kita akan meninjau kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan agar dapat menentukan keyakinan suatu sekolah ataupun keyakinan kelas. Nah, jadi sebelum kita mengajar, itu kita harus buat yang namanya keyakinan kelas. Kalau sebelumnya kita telah melaksanakan juga pada kurikulum sebelumnya, merupakan peraturan-peraturan yang kita buat agar peserta didik kita itu merasa nyaman dan aman dalam proses pembelajaran. Itu sudah betul, tetapi sekarang kita namakan dengan keyakinan kelas. Membentuk dari dalam diri mereka itu bahwa peraturan itu bukan peraturan namanya, tetapi keyakinan yang kita sepakati dengan murid. Bagaimana kita menyepakati atau mencari kesepakatan apa yang mereka inginkan sewaktu belajar. Misalkan sewaktu belajar kalau ada teman yang terlambat, nah itu akan sangat mengganggu. Biasanya kan guru, ini peraturannya tidak boleh terlambat. Kalau peraturan yang umum kita biasa kita kerjakan, kita tidak boleh terlambat ke sekolah. Tetapi pada keyakinan kelas ini, kata-kata negatif itu kita rubah menjadi kata-kata positif. Jadi datang tepat waktu. Jadi kita sepakati kelas kita adalah datang tepat waktu. Kemudian tentang kerapian, jika siswa-siswi kita bajunya keluar, acak-acakan, mungkin anak-anak itu atau teman-temannya tidak senang melihat mereka. Jadi bagaimana kita supaya mata kita itu enak melihatnya? Nah, kita buat peraturan. Kita sepakati peraturan dengan siswa bersama-sama, yaitu dengan cara berpakaian rapi sewaktu belajar. Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang jangan berpakaian jelek atau jangan berpakaian amburadul, kan kata-kata negatif biasanya yang sering diucapkan untuk peraturan. Jadi peraturan itu kadang di dalam pikiran kita adalah serangkaian peristiwa yang mengikat, yang terasa berat rasanya kalau mendengar tentang peraturan-peraturan. Tetapi kalau keyakinan, kita akan menumbuhkannya dari dalam diri siswa atau murid kita sendiri. Nah, ini ada beberapa keyakinan kelas yang sebaiknya kita sebagai pendidik atau guru membuat kesepakatan di kelas sehingga proses belajarnya lancar. Maka untuk yang terlambat atau untuk yang berpakaian rapi itu kita terapkan. Kita buat keyakinan-keyakinan kelas di kelas itu dan ditempel di dinding kelas masing-masing agar mereka bisa melihat setiap hari apa keyakinan kelas yang telah mereka sepakati dengan guru. Jadi kalau peraturan itu datangnya dari misalkan pihak sekolah membuat peraturan ini, tetapi sekarang kita melibatkan siswa bagaimana mereka merasa nyaman dan senang berada di sekolah tanpa membuat perasaan tertekan dan tidak nyaman mereka di sekolah. Lanjut. Tahapan menciptakan program kebajikan. Yang pertama yaitu keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Nah, jadi ini lebih rinci dan konkret. Jadi bisa kita terapkan besok untuk membuat peraturan atau keyakinan kelas, bukan peraturan ya, maaf, keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini cara membuat keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Langkah pertamanya kita dalam membuat keyakinan kelas ini menanyakan kepada setiap siswa kita apa keyakinan kelas menurut mereka. Jadi kita tampung dulu semua keyakinan kelas yang mereka anggap itu patut untuk dilaksanakan, maka kita tuliskan, kita tuang dalam sebuah kertas. Nanti
kelompokkan lagi sehingga mudah diingat dan dilaksanakan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau rasanya keyakinan kelas kemarin terlalu banyak dan sangat rumit, bisa kita sederhanakan dan dia juga sudah mencakup dari hal yang sudah ada itu. Lanjut. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama yaitu mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah untuk mencurahkan pendapat tadi. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Nah, ini juga sudah kita bahas tadi. Seseorang akan lebih tergerak hatinya dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tanpa makna, gitu ya. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi sebenarnya peraturan itu bagus, tetapi karena peraturan ini menjadi momok yang menakutkan bagi kita, karena kita tadi seperti yang dibahas oleh Bapak Eka itu tadi tentang 3 motivasi seseorang. Jadi mendengar peraturan itu langsung pikirannya adalah hukuman. Jadi ada peraturan pasti ada hukuman. Makanya sekarang dalam kurikulum Merdeka ini kata-kata peraturan itu kita lebih sederhanakan kata-katanya menjadi keyakinan. Nah, contoh keyakinan kelas yang bisa kita lihat yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Ini bagi yang siswa yang jarang membuat PR. Nah, jadi kita buat kata-kata positif sehingga mereka terpacu untuk belajar. Setiap anggota kelas perlu merasa aman dan saling menghargai. Ya, ini tentang bullying. Jadi kalau ada anak-anak kita yang mencerca atau menghina atau memperlakukan kawannya secara tidak wajar, nah itu termasuk ke kata-kata tidak saling menghargai. Nah, begitu juga kita akan merefleksi bagaimana situasi kita di sekolah ini, di antara sesama teman sejawat, apakah kita saling menghargai? Nah, seperti itu. Jadi, bagaimana kita bisa menuntut siswa kita saling menghargai sesama teman? Kamu membuli kawanmu, sementara kita berada dalam ruangan yang kadang-kadang terasa teraniaya atas bulian yang tidak nyata. Ya, bulian yang tidak nyata seperti apa? Kata-kata yang menusuk dari belakang itu merupakan bully, Bapak Ibu. Jadi kata-kata sindiran, kata-kata yang tidak nyaman didengar selayang itu merupakan pembulian, tidak menghargai orang lain. Nah, sebagai manusia yang merdeka dan berpikiran positif, sebaiknya kita membicarakan hal yang seharusnya kita cari solusi dari setiap permasalahan. Jika ada satu teman bermasalah, jika sudah diungkapkan bahwa tidak ada perasaan yang mendalam yang mendasari kebencian, maka harusnya teman yang lain dengan inisiatif saling mendamaikan atau mencari jalan keluar agar situasi ini tidak berlarut-larut dan membuat ketidaknyamanan di antara kita. Maka ketidaknyamanan itu akan mempengaruhi aktivitas kita. Kita merasa tidak nyaman dan terganggu sekali kalau seandainya rasa penghargaan itu sudah hilang di antara kita. Begitu juga murid-murid kita. Kalau mereka tidak menghargai kawan-kawan mereka, tidak menghormati sesama teman, jadi ada saling ejek dan saling menuding di antara mereka. Nah, jadi ini adalah perilaku yang sebaiknya kita terapkan di sekolah kita dan kita berusaha ke arah sana.
karena kita ini manusia yang tidak sempurna, dan untuk setiap kesalahan kita ambil pelajaran, itulah penyempurna dari setiap permasalahan kita. Jadi manusia ini tidak ada yang sempurna. Jadi jangan hanya mencap satu kesalahan orang sebagai kesalahan besar, tetapi cobalah kita berlapang hati, berlapang dada untuk saling memaafkan dan menghargai. Kemudian setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, jadi dengan adanya saling menghargai itu, lokal akan terasa aman dan nyaman. Situasi belajar pun akan menyenangkan. Kalau situasi belajar sudah menyenangkan, apa yang dikerjakan itu akan lebih optimal. Ya, akan bisa mencapai apa yang kita inginkan. Keyakinan kelas yang kelima, kita selalu bersifat positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Jadi jangan barang milik orang itu barang milik kita, tidak. Berkomitmen terhadap setiap tugas, ini bagi peserta didik kita ya. Jadi setiap tugas yang mereka lakukan itu ada komitmennya. Jadi dari keyakinan kelas itu nanti kita akan buat kesepakatan. Jika mereka tidak mengerjakan tugas, apa kesepakatannya? Kesepakatan yaitu berkaitan dengan apa yang mereka lakukan, bukan dari apa yang tidak mereka lakukan. Ibaratnya orang sakitnya sedikit dikasih obatnya yang banyak. Nah, jadi tidak seimbang. Jadi kalau sedikit masalahnya, kasih pula sedikit, jangan terlalu berlarut-larut. Seperti itu. Jadi untuk tugas-tugas yang dikerjakan itu, kalau dia tidak membuat PR sekali, kita kasih pintu maaf, tetapi kita kasih pengarahan dan pengertian yang berarti bagi mereka agar mereka termotivasi menjalankan tugas-tugas mereka dengan penuh kesadaran. Kemudian senantiasa membantu. Jadi sesama teman itu kita saling membantu. Jangankan sesama teman, sesama makhluk Allah saja kita saling membantu, kenapa tidak sesama teman? Ya, jadi inilah yang perlu kita tanamkan di dalam diri peserta didik atau murid kita, dengan cara kita selalu menambah ilmu, menggali ilmu terus-menerus, belajar sepanjang hayat. Jadi tidak ada kata-kata berhenti dari mencari ilmu sebagai seorang guru, tidak ada kata-kata puas bagi kita menimba ilmu, karena ilmu itu banyak sekali. Jadi kita adalah pembelajar sepanjang hayat yang akan kita tularkan kepada peserta didik dan murid-murid kita. Keyakinan kelas yang ketujuh contohnya ada tentang menghormati hormat. Nah, ini dibuat dari kata-kata keyakinan itu, slide-nya atau kata-katanya ini keyakinan. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi dari kata-kata ini akan tertanam di dalam jiwa dan diri peserta didik bagaimana cara menghormati orang, meminjam barang orang lain dan sebagainya. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi dari kata-kata bekerja ini ada kata-kata bagus dan memotivasi, yaitu menunda pekerjaan adalah menumpuk penderitaan. Jadi kita tanamkan ke dalam diri peserta didik kita bagaimana kita melakukan suatu pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Jika kita melaksanakan dengan sepenuh hati, akan terpancar, akan tergambar dalam jiwa peserta didik kita, yang akan merindukan dan membutuhkan kehadiran kita dalam belajar. Kemudian diterima dan dimiliki. Jadi manusia atau peserta didik kita sebagai manusia dewasa juga butuh diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Itu dari nyanyi Putri Andriana kemarin yang pernah di WA kan, Masya Allah, itu kata-katanya sangat menyentuh sekali, di mana tentang persahabatan yang tidak memandang sahabat itu hanya sebagai seseorang yang pernah
dan menghilangkan 9 kesalahan yang lain, dan menghilangkan 9 kebaikan yang lain. Masya Allah, kata-katanya bagus sekali. Jadi kita ini akan mencair, hidup kita akan berlalu, waktu akan berlalu dengan masanya. Apakah yang kita kerjakan itu baik atau buruk? Nah, nanti akan kita pertanggungjawabkan. Lanjut. Nah, inilah 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar ini ada 4 diantaranya merupakan dari dalam diri kita sendiri. Jadi kalau kita ingin merasa bahagia, cukup 4 ini yang kita miliki. Nah, ini ada kata-kata teman saya yang sangat menginspirasi ya. 4 dari kebutuhan dasar itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau kita bisa bertahan hidup dengan makan, minum dan sebagainya, itu merupakan suatu kebutuhan yang sudah terpenuhi. Kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita merasa dikasihi, disayangi, diterima di rumah, di sekolah, di masyarakat, nah itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang kedua. Kita merasa penting oleh orang lain. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Kebebasan. Yang keempat kesenangan. Yang kelima penguasaan. Kita lihat satu-satu dari kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, keluarga, teman kerja, teman kuliah, dan kelompok di mana kita tergabung. Jadi seperti yang sudah saya bicarakan tadi, tentang kasih sayang ini tidak akan cukup rasanya kasih sayang kita yang kita terima hanya dari keluarga saja. Peran teman sejawat ya, juga sangat kita butuhkan. Peran keluarga sangat menentukan. Jadi bagaimana kita akan merasa bahagia atau merasa disayangi kalau seandainya di antara teman sejawat kita tidak memiliki rasa kasih sayang dan bela kasihan untuk diri kita. Jadi kita harus pandai-pandai menyiasatinya. Jadi kasih sayang ini banyak di rumah, di lingkungan masyarakat juga ada. Tetapi bagaimana kita menciptakan dan menumbuhi banyak di rumah, di lingkungan masyarakat juga ada. Tetapi bagaimana kita menciptakan dan menumbuhkan rasa kasih sayang di antara kita agar kehidupan kita merasa lebih nyaman dan tentram. Selanjutnya yang ketiga, adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi anak-anak ini dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini merupakan tuntunan yang harus kita berikan, karena kebebasan yang tidak mendasar nanti akan membuat peserta didik atau murid kita berada di jalan yang tidak diinginkan. Misalnya bebas bergaul atau sembarangan dalam mencoba-coba hal-hal yang buruk seperti narkoba, minuman. Jadi kita harus menanamkan keyakinan kepada diri mereka bahwa kebebasan itu tidak merupakan kebebasan secara tidak terkontrol, maksudnya kebebasan yang terarah seperti itu.
tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun. Jadi ini Bleser itu seperti yang diungkapkan itu menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jadi cara belajar seseorang itu akan meningkat jika dia merasa senang dengan apa yang dia lakukan. Nah, begitu sebaliknya. Kalau dia merasa tidak nyaman dengan apa yang terjadi di lingkungannya, maka cara belajarnya juga akan berpengaruh. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Jadi ini tipe anak-anak yang mempunyai kesenangan. Jadi kalau peserta didik kita itu kocak, lucu, mereka itu sebenarnya sedang menampilkan atau memiliki kebutuhan merasa senangnya yang berlebih. Nah, ini ada pada siswa kita, nampak ada yang suka melucu atau melawak di kelas. Nah, itu yang tinggi kebutuhan kesenangannya itu nampak dari perilaku mereka. Jadi kesenangan ini kalau seandainya berlarut-larut dalam situasi belajar mengajar, maka juga akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Jadi kita beri pembatasan dengan keyakinan kelas tadi. Lanjut. Berikutnya, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Lanjut. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan untuk presentasi keyakinan kelas dan budaya dan dunia berkualitas. Atas partisipasinya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk pada sesi yang kedua, yaitu diskusi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Mungkin ada beberapa masukan dari Bapak Ibu atau beberapa pertanyaan yang timbul dari penyampaian materi kami tadi. Kami persilakan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan kalau ada yang ditanyakan tentang materi tadi. Ya, silakan Bu Nendrawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan ini ditujukan kepada berdasarkan paparan Bapak tadi, menciptakan budaya positif di sekolah. Tapi kenyataan di lapangan itu sering ditemui oleh siswa yang selalu melanggar. Hari ini dia juga, besok dia juga. Sudah berupaya untuk melakukan segala tindakan, tapi dia tidak berubah. Tetapi pada siswa lain kadang berubah. Jadi berdasarkan kasus ini, apa solusi dan trik yang harus dipakai pada siswa yang tidak jera-jeranya? Terima kasih Bu Nen untuk yang silakan Ibu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang tadi Bapak Reski sampaikan mengenai posisi kontrol, kira-kira menurut Bapak mana yang cocok kita terapkan di sekolah kita dan bagaimana persiapannya? Ya, terima kasih Bu Novi. Posisi kontrol yang cocok di sekolah dan bagaimana penerapannya. Ya, silakan Bu Ratna Jita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Bu Rat. Mungkin secara sederhananya bagaimana cara menanggulangi proyek siswa yang tidak mau direstitusi. Ya, terima kasih Bu Rat. Kami akan mencoba menjawab tentang bagaimana cara mengatasi siswa yang tidak mau direstitusi. Jadi langkah pertama kita adalah pendekatan. Jika seandainya hari ini siswa tersebut belum bisa direstitusi, maka bertahap kita akan mengajarnya secara pelan-pelan. Jadi kondisi kejiwaan seseorang itu pas saat itu mungkin belum stabil, jadi kita cari hari baiknya, dimana bagusnya kita merestitusi. Kemudian untuk merestitusi itu sebaiknya tidak dilakukan di tempat umum, sebaiknya di ruangan khusus seperti ruang BK atau ruang wakil. Jadi antara kita dengan siswa saja yang bisa yang berdua saling merestitusi, dimana kita menstabilkan identitas, mencari apa akar permasalahannya, kemudian bagaimana cara penyelesaian dari masalah yang sedang dihadapi. Misalkan dia terlambat, jadi kita tanyakan baik-baik, kenapa anak ini terlambat? Nah, jadi alasan itu kan banyak kadang-kadang, tetapi pada kenyataannya betul-betul memang terjadi pada mereka. Misalkan mereka terlambat bangun, jadi kita cari kenapa dia terlambat bangun. Nah, terlambat bangun karena main HP Bu, kemalaman Bu katanya. Nah, ya main HP itu boleh kan, boleh kita main HP, tetapi kan ada batas-batas waktu yang harus kita jaga sebagai seorang siswa. Ya, jadi kalau kemarin main HP-nya malam sekali sampai jam 12, jam 1 akan berpengaruh kan terhadap kehadiran, bangunnya juga lambat. Kita mengajak mereka untuk merefleksi diri. Ya, dari mana akar permasalahan mereka itu sehingga mereka bisa terlambat. Nah, jadi kita dudukkan akar permasalahannya dulu. Nah, jadi kalau akarnya itu tuh berarti untuk kedepannya bagaimana menurut pendapat Riko atau Zidan ya, Zidan, bagaimana menurut pendapat Zidan besok kedepannya supaya tidak terlambat lagi. Dia akan berpikir bagaimana saya tidak terlambat, kan akar masalahnya saya main HP terlalu larut malam. Maka besok saya tidak larut malam lagi Bu, saya akan tidur jam 10, nah, seperti itu. Jadi kemudian yang membangunkan biasanya alarm, nggak cukup alarm, siapa yang ada di rumah? Ibu, kakak, ya seperti itu. Jadi tolong minta bantuan orang tuanya untuk membangunkan Zidan, nah seperti itu. Jadi kita cari waktu yang tepat untuk merestitusi anak, karena merestitusi itu tidak hal yang menakutkan, itu adalah hal yang sangat bagus sekali untuk siswa. Tidak ada hukuman, tapi kita membangun kesadaran dan tanggung jawab mereka, rasa tanggung jawab. Sedikit yang saya tambahkan mengenai pertanyaan Borat mengenai siapa yang salah dari siswa yang tidak mau belajar tadi, tidak jauh dari perkataan Pak Diki tadi, yaitu kembali kepada diri kita masing-masing. Jadi kita berusaha merefleksi diri kita sebagai seorang guru, sudah maksimal tidak kita menjalankan tugas yang kita emban, sudah betul tidak kita berkolaborasi dengan teman sejawat. Jadi kalau bisa, kalau kita sebagai seorang guru ini harus mampu berkolaborasi. Kalau tidak bisa berkolaborasi dengan baik, maka apapun tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi intinya kembali kepada diri sendiri, kemudian berkolaborasi yang baik. Kita hilangkan semua sikap negatif, kita majukan, kita kembangkan nilai positif. Jangan kita mudah dalam sesi tanya jawab, hal yang belum tidak selesai, ini masih sesi tanya jawab. Kita kembangkan hal positif sehingga apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan itu tercapai. Ya, jadi tidak harus kita masa karena gara-gara ada masukan anak kecil Ya, yang Bu Dina tidak lagi bertanggung menjawab jawab, pertanyaan. Saya tadi udah kita jawab terpengaruh, pertanyaan. Terus saya kita masuk terpengaruh, nggak mau terpengaruh seperti itu saja. Kita harus bisa menstabilkan identitas, menstabilkan diri kita, Luar biasa, bagaimana Bu. sebaiknya kita sebagai seorang guru. Jadi jawabannya, Ada satu lagi siapa yang Pak salah? Estiman. Kita tanyakan kepada diri kita Bertiga masing-masing. kami. Tidak ada yang perlu disalahkan, tetapi Iya. kita harus merefleksi diri. Seperti yang Iya. dikatakan Kak Hadis yang sudah saya sampaikan Yang tadi, masih muda, orang yang baik ganteng, adalah Pak orang Estiman. yang merefleksi diri Kalau saya atau sudah berubah. mengevaluasi dirinya setiap hari. Tetapi orang yang sebaliknya, yang tidak baik, yang banyak
mengevaluasi orang Apa lain Mbak Desi? daripada dirinya sendiri. Sekian saja Apa Mbak tambahan Desi? untuk jawaban Bu Ratna Juwita. Semoga apa yang kami sampaikan bisa Itu dipahami. kita gantikan aja Ya. yang dari SMA 2. Baiklah Bu Dina, apa yang Bu Dina sampaikan tadi kita sudah paham. Waalaikumsalam, Yang Bu. pertama adalah kalau Dina tadi siswa itu direstitusi, kemudian dipanggil segala macam di ruang BK. Kami rasa itu tuh sudah dilakukan oleh semua guru. Yang terlambat tuh dia tidak beruntun, sudah dikasih sanksi, udah secara udah baik-baik segala macam. Untuk kerasnya sudah dipanggil karena Bu Yuna tuh benar tuh sama juga. Kemudian sudah dipanggil orang tua sampai di sekolah. Kami rasa itu semua sudah dilakukan. Kemudian satu lagi tanda-tanda ini masalah siapa yang salah guru. Kami rasa semua guru itu telah melaksanakan juga. Cuman tinggal penegasannya lagi. Kalau menurut kami guru ada di sekolah, kemudian siswa kosong dalam kelas, toh bukan sekali 2 kali dimasukkan betul. Nah, itu artinya apa kan guru mau, tapi anaknya tidak ada. Perlu penegasan. Nah, itu makanya tadi keyakinan sekolah, kalau keyakinan kelas yang guru mata pelajaran itu yang kami rasa sudah semua. Mulai dari anak terlambat, kenapa terlambat, dipanggil guru BK sampai ke walas, sampai visite kunjungan ke rumah orang tua, sudah dilakukan semua. Kemudian guru sudah datang ke kelas, sudah dilakukan baik-baik, segala macam, dari foto, tuh dari foto ke grup. Seharusnya yang seperti itu kan adalah tindak lanjut. Itu yang kami minta sebenarnya. Bukan maksudnya yang salah itu selalu guru, merasa bukan, perlu penegasan sebenarnya. Ya baik Bu Rat, terima kasih atas masukannya. Kami apresiasi sekali atas pendapat Bu Rat. Betul sekali kita memang harus menegakkan keyakinan sekolah. Tetapi bagaimana keyakinan sekolah ini kita tegakkan? Kita harus tegakkan dulu keyakinan kelas kita. Ya, bagaimana kita akan menerapkan keyakinan sekolah sementara untuk lingkungan kecil saja kita tidak mampu. Misalkan waktu kita masuk mengajar aturannya jam 9, kita datang jam 10. Atau kita berlalai di sekolah Jangan misalkan. berandai-andai, nah kita real. Kan tidak ada berita seperti itu. Janganlah berandai-andai. Kalau Nah, ada itu tidak hancur berandai-andai, jadinya. Hancur jadinya. Nah, Thomas sedikit. Paling kalau kita tuh terlambat sedikit, tapi nggak ada guru yang ngajar dengan besok. Jangan berandai-andai. Kita real di sini. Kalau andai-andai itu nanti Ya, ya Bu Rat, terima kasih. Yang tidak berandai tadi, ya kemudian silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mungkin ada disampaikan sama Bu Ratna Juwita tadi. Sekarang kita tidak ada mencari siapa yang salah. Berarti tujuan kami kita kita kan pesan kecil untuk meningkatkan sekolah kita, kemajuan sekolah kita. Tetapi berdasarkan Bu Dina tadi yang Bu Dina sampaikan, anak dibina, diginikan. Itu kan sudah dilaksanakan. Saya pernah pengalaman tahun kemarin Bu Dina, Bu BK juga sudah ada. Kami duduk di ruang BK. Itu anak itu memang tidak hadir ke sekolah. Alhamdulillah, di mana ya orang tuanya tidak terpeka dengan itu. Dan kenapa tidak sekolah? Kenapa ini? Maaf, kita bukanya sini. Kata anak itu gimana saya mau sekolah Bu, sedangkan guru ini tidak masuk katanya. Itu kata anak. Jadi kan bukan semua. jadi bukan semua guru seperti itu. Jadi kalau dibina sudah dibina Bu Dina. Kalau tadi kami pun sudah datang ke rumah orang tua murid ya Bu Rat, sudah itu. Cuman kan sekarang kan bersama lagi, jadi bukan siapa yang salah keyakinan lagi. Jadi gini ya Bu Den, menyambung pertanyaan Bu Ratna Juwita tadi itu mengenai perubahan yang kita harapkan dengan siswa itu dengan restitusi itu nggak bisa instan, ya. Jadi dia memang berproses terlebih dahulu, nggak bisa instan. Ya, sama juga gini, misalkan Bu Den mengasih hukuman anak, berdiri dia di depan, itu walaupun kesannya sebentar, tapi bekasnya sampai besar itu akan membekas. Nah kalau di restitusi, sebentar ya, kalau kita restitusi, apa kesalahan anak itu kita gali dari dalam, kita bangkitkan keyakinan diri dan kesadaran bertanggung jawab itu sejak dini. Seperti itu. Tapi kalau memang juga tidak ada perubahan, nah kembali lagi ke KHD. KHD
Jadi sudah ada bayang-bayangannya. Jadi kalau seandainya anak itu tidak terlahir sebagai kertas putih, tentu kita tidak bisa menulis seenaknya kita aja di kertas itu. Dia sudah ada garis bayang-bayangannya, kemana minat dan bakatnya sudah ada. Jadi mungkin dalam situasi ini ada permasalahan keluarga, nah itu kita sebagai seorang guru dan pendidik akan mencari akar permasalahan. Apa kira-kira yang menjadi akar permasalahan? Nah, kalau seperti yang Bu Den katakan tadi, itu mengenai anak yang menjadi tulang punggung dari keluarganya itu, ya. Kalau seandainya itu yang menjadi Jangan permasalahan. nenek kata Bu Lira tadi kan yang dipanggil tuh Bu Dina, Ya. bahkan jajan anak tuh sehari 50.000 di luar minyak Bu Dina. Catatannya masih ada sama Bu Yunas. Kemudian waktu P5 kemarin anak kelas 10 kan kabur semuanya. Kata Bu Yunas, anak diskor itu kan tidak boleh langkah harus diskor, kan pendekatan dulu seperti itu. Jadi kalau dibilang anak ekonomi Bu Dina, makanya tadi ada peninjauan ke rumah anak. Kan itu kalau bertahap tahap melaksanakannya. Ya, bagus Bu Den. Terima kasih atas pendapat Bu Den, saya hargai itu. Terima kasih. Yang seperti ini ya. Jadi kalau seandainya memang sudah kita lakukan Baik, Bu. pendekatan seperti itu, yang kita Kan harapkan, katanya adalah yang kolaborasi, dilakukan Bu. dengan Atau betul restitusi yang, Bu? tadi belum berhasil, kita tidak boleh patah semangat. Terus restitusi itu dilakukan. Kemudian kesepakatan Ya, poinnya sekolah adalah itu kolaborasi. memang Kata kuncinya kolaborasi. kesepakatan Yang saya sekolah tahu itu kita saja, Bu. sekarang memang sedang amburadul. Kuncinya dua ya, yaitu keyakinan sekolah dan kembalikan kepada diri masing-masing. Kita belum berkolaborasi lagi, jadi di mana akar permasalahan itu bisa kita munculkan kalau seandainya kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah atau pemangku kepentingan tidak bisa berjalan baik. Jadi kalau guru di sini ini pendapatnya, tetapi tidak pernah sampai untuk pemecahan permasalahannya. Jadi kalau bisa, tunggu sebentar Bu Rat, kalau bisa kita sebagai manusia dewasa dan sadar sebagai seorang guru, harusnya kita mencari jalan terbaik. Jangan kita berbicara di belakang tetapi tidak ada solusi. Sebaiknya kita utarakan apa yang akan kita kerjakan itu secara dewasa. Itu saja. Dulu kami ada Bu Rida bilang kolaborasi tadi. Kami pun setuju dengan kolaborasi. Tapi kenyataannya akhir-akhir ini kolaborasi itu sendiri yang sudah bisa. Gimana mau berkolaborasi? Seharusnya permasalahan ini harus diselesaikan. Atas aspirasi Bapak Ibu kami menerima dan kami rangkum semuanya. Tunggu sebelum lagi Bu Napi, ada 2 pertanyaan lagi. Bisa kami mohon untuk 2 pertanyaan ini cukup mendengarkan. Sudah bertanya nanti kami jawab. Kalau untuk komentar tadi, alhamdulillah sudah sampai mungkin unek-unek ibu-ibu. Nanti kami kalau bisa jadi paralot, kami coba jadi paralot. Kalau tak terpaksa kami menjadi lingkarannya, atau enggak kami mencoba menjadi sumur bornya.